Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut yang menewaskan 9 orang di Gunung Pegat, Wonogiri diduga karena minibus membawa penumpang melebihi kapasitas. Jaga kondisi politik tetap adem, Presiden Joko Widodo meminta calon presiden dan wakil presiden yang bersaing di Pilpres 2024 untuk tidak menggunakan politik sara atau politik identitas. Nonton bareng Piala Dunia Qatar ramai di sejumlah daerah. Demam Piala Dunia Qatar 2022 sangat terasa, apalagi jika disaksikan beramai-ramai atau nobar. Sebuah kafe di kota Semarang gelar nobar saat laga pembuka. Nobar itu pun turut menggandeng pelaksana tugas Wali Kota Semarang. Nonton bareng menjadi momen yang dinanti saat gelaran Piala Dunia dimulai. Seperti di salah satu kafe di kota Semarang yang mengadakan nobar dalam pertandingan perdana tuan rumah Qatar versus Ekuador. Warga pun sangat antusias menyaksikan jalannya pertandingan. Tak hanya warga yang hadir, pelaksana tugas Wali Kota Semarang juga ikut meramaikan nobar. Acara semakin seru karena adanya hiburan serta kuis dengan hadiah yang menarik. Seru, juga tempatnya asik, makanan dan minumannya juga enak, dekat dengan rumah juga, jadi menyenangkan. Juga ada kuis sama door prize, asik. Ini biasanya nggak pernah ya, jadi karena diundang oleh warga lokal gitu, tapi ternyata juga sangat luar biasa gitu ya, sangat rame gitu. Terus kalau tidak membosankan lah gitu. Jadi kayaknya malah jadi kecanduan nantinya. Ajang olahraga 4 tahun ini memang menjadi seru jika disaksikan beramai-ramai. Nobar pun menjadi pilihan menarik. Cukup ajukan izin nobar ke SM Group sebagai media resmi yang menyiarkan Piala Dunia 2022 Qatar di tanah air. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Semarak Muktamar dilanjutkan dalam Muhammadiyah Innovation Technology Expo di Kabupaten Karanganyar. Dalam ajang itu dipamerkan berbagai produk dan kreasi siswa dan mahasiswa dari Muhammadiyah. Warga beramai-ramai memenuhi Muktamar Fair dan Muhammadiyah Innovation Technology Expo di The Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Acara ini memamerkan beragam produk dari UMKM hingga kreasi pelajar dan mahasiswa Muhammadiyah. Salah satunya mobil listrik. Pameran ini disambut positif para peserta. Tanggapannya cukup meriah dan bagus, juga dari mahasiswa sendiri maupun dari kalangan pelajar bisa menampilkan karya-karyanya dan inovasi lainnya. Jadi biar semakin dikenal masyarakat ya Mas? Ketua Umum Muhammadiyah menilai momentum pameran ini untuk mengenalkan produk ekonomi dan teknologi warga Muhammadiyah kepada masyarakat. Jadi kekuatan dalam hal penguasaan teknologi, inovasi, dan ekonomi. 3 aspek ini sebenarnya merupakan urat nadi bangsa dimanapun untuk maju. Sementara itu, untuk menjaga tempat pameran tetap bersih, adanya pasukan semut yang siap sedia memunguti sampah. Hal ini juga untuk mengajak dan mengedukasi warga agar membuang sampah pada tempatnya serta mengelola sampah plastik menjadi barang bermanfaat. Didaur ulang supaya sampah plastik ini tidak keluar dari ekosistem atau lingkaran yang seharusnya dia berada. Jadi ini juga merupakan sebuah kegiatan untuk mendukung sekaligus mengajarkan bahwa kalau kita bisa mengelola kemasan plastik, maka kemasan plastik itu bisa dimanfaatkan kembali untuk hal yang baik. Hadirnya Muktamar Fair dan Muhammadiyah Innovation Technology Expo bisa jadi hiburan warga dan mengajak warga Muhammadiyah untuk terus berinovasi. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Progres pembangunan pipa transmisi Cirebon Semarang untuk menyalurkan gas bumi terus dikebut pengerjaannya oleh pemerintah. Pipa distribusi nantinya digunakan untuk menyalurkan gas bumi ke kawasan industri di Jawa Tengah sebagai bentuk dukungan peningkatan investasi. Menuju kawasan industri terpadu Batang, pemerintah membangun infrastruktur gas bumi Semarang-Batang. Pipa distribusi sepanjang 62 km dibangun untuk menyediakan energi bersih bagi kawasan industri Batang.
lalu pipa transmisi Cirebon-Semarang, sekaligus gas kebutuhan rumah tangga. Penggunaan gas bumi untuk industri diutamakan karena memberi dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Mempunyai tata laksana untuk dalam pembangunan PMO yang mudah-mudahan dengan menjalankan itu kita bisa melaksanakan tepat waktu. Nah, artinya ada tata waktu yang sudah dicanangkan. Tenan di sini memerlukan infrastruktur ini selesai adalah seperti disampaikan tadi di akhir 2023. Pipa transmisi yang dari Gresik ke Semarang, Semarang ke arah Batang, sementara nanti sampai di Cirebon akan diikuti oleh penggunaan klaster-klaster untuk gas rumah tangga. Ya. Kemudian yang kedua, industri di luar kawasan kita juga akan masuk ke selatan. Pembangunan pipa gas bumi dengan anggaran nyaris 1 triliun rupiah akan rampung pada Agustus tahun depan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Beragam cara bisa dilakukan untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah. Seperti di salah satu SD di Kota Semarang yang memilih berkebun sayuran dengan teknik penanaman hidroponik. Selain sebagai media pembelajaran, hasil panennya bisa menjadi cara untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tak melulu soal akademik, penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI ternyata bisa juga diaplikasikan ke dalam pembelajaran non-akademik. Salah satunya dengan berkebun, seperti yang dilakukan SD Negeri Wates 01 di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Mengusung teknik hidroponik dalam berkebun, sekolah ini menanam berbagai sayuran, mulai dari selada, kacang panjang, cabai, kangkung, bayam, hingga tomat. Bukan hanya sebagai media pembelajaran, sayuran juga bisa diolah orang tua siswa sehingga ada penghasilan tambahan. Berkebun secara hidroponik ini untuk menumbuhkan kegemaran menanam pada siswa, sekaligus sebagai upaya menghadapi inflasi ketika harga sayuran melonjak. Ini juga salah satu bagian bagaimana kita menekan inflasi. Kalau semua daerah, semua sekolah, semua ruang-ruang yang tanah-tanah yang kosong dimanfaatkan seperti itu, ini insya Allah di Kota Semarang juga tidak akan kekurangan bahan sayur mayur, kemudian juga menekan inflasi dan tentunya juga sebagai menjaga ketahanan kedaulatan pangan keluarga. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar dengan berkebun secara hidroponik ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah lain. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.